Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sunyi Sepi. Di video kali ini saya akan menceritakan kisah misteri yang berjudul Di Balik Jendela Kamar. Cerita ini ditulis oleh @irfanfrdnt. Kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau langsung ya. Tanpa berlama-lama dan bikin penasaran, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Namaku Santi. Cerita ini terjadi pada saat aku baru saja pindah dari rumah lamaku ke rumah baruku yang berada di sebuah kota es. Aku pindah karena pekerjaan ayah yang mengharuskan kami sekeluarga mengangkat koper untuk kemudian berlabuh ke rumah baru ini. Saat pertama kali menginjak rumah ini, rasanya tidak ada hal aneh yang patut kami khawatirkan. Justru di rumah baru ini kami merasakan sebuah udara sejuk khas pedesaan yang tidak kami dapatkan di rumah lama kami. Di rumah baru itu kami tinggal berempat, aku, ayah, ibu, dan adikku, panggil saja Septian. Aku yang masih SMA pada saat itu, mau tidak mau harus mempersiapkan diri untuk pindah dari sekolahku yang lama ke sekolah yang baru yang dekat dengan rumah baruku ini. Septian pun juga begitu. Dia kemudian dipindahkan ke SD baru yang letaknya tak jauh dari rumah itu. Intinya banyak hal-hal yang harus aku hadapi ke depan. Dan rasanya sampai saat itu keadaan terlihat normal-normal saja. Ayahku menyuruh aku untuk tidur di kamar kedua yang berada di dekat ruang tamu. Di kamar itu aku melihat sebuah jendela yang terpasang rapi. Namun tidak ada pemandangan yang dapat aku lihat dari sana. Di balik jendela itu terdapat sebuah tembok beton dari rumah tetangga sebelah yang kemudian menutup pemandangan dari jendela yang terpasang di kamarku tersebut. Aku tidak mempermasalahkan akan hal tersebut. Tapi pada saat aku hendak menutup gordin jendela tersebut, tiba-tiba aku mendengar suara wanita yang pelan sekali. Suaranya samar-samar mengucapkan, "Selamat datang." Aku kembali membuka gordin itu dan nampak tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya terlihat pemandangan beton tinggi yang menghalangi pandangan dari jendela tersebut. Perasaanku mulai tidak enak, tapi pada saat itu batinku berkata bahwa mungkin aja gue salah dengar kali ya, dan kemudian merebahkan diriku yang tengah dilanda penat setelah perjalanan hari itu. Hari itu entah karena diriku yang merasa penat atau memang hobi tidur, tertidur sampai dibangunkan ibu saat sore sudah menjelma. "Bangun kak, mandi, habis mandi langsung makan ya. Makanan sudah ibu siapin," ucap ibuku dan kemudian berlalu. Aku pun kemudian mencari handukku yang masih tersimpan rapi di dalam koper. Setelah ketemu, kemudian aku bergegas menuju kamar mandi. Tapi saat aku baru saja melangkahkan kakiku, tiba-tiba aku mendengar suara gordin itu. Ya, gordin itu terbuka sendiri. Saat itu aku tidak menyalakan kipas atau hal-hal yang mengeluarkan angin sehingga gordin itu tidak bisa bergerak. Atau angin dari luar? Aku seolah bertanya pada diriku sendiri. Tapi pada saat aku menghampiri jendela itu justru tertutup rapat. Tidak ada sama sekali akses angin yang bisa masuk, kecuali dari balik pintu kamar yang sengaja aku buka. Namun pintu kamarku terletak lumayan jauh dari posisi jendela tersebut. Lantas, karena tidak mau berpikir hal yang macam-macam, aku kemudian menutup rapi gordin itu kembali seperti semula. Dan kemudian aku bergegas untuk mandi. Namun saat baru saja aku melangkahkan kakiku, tiba-tiba aku mendengar suara dari balik jendela tersebut. Suara wanita itu kini tertawa. Aku benar-benar dengan begitu jelas mendengarnya. Tawa itu persis aku dengar dari balik jendela tersebut.
Aku kemudian mempercepat langkahku dan tidak mau berpikir berlebih yang bisa membuatku merasa takut. Biar bagaimanapun, aku akan tinggal di sini sampai waktu yang tidak bisa ditentukan, atau bahkan aku harus tinggal di sini untuk selamanya. Setelah mandi, aku pun makan bersama adikku. Di sana aku bercerita kepada Septian tentang apa yang aku alami. "Ketawa bagaimana, Kak?" Septian justru berbalik tanya. "Ada suara orang ketawa di dalam kamar kakak," kataku kemudian. Septian diam seperti orang yang sedang kebingungan. Wajar saja, dia baru kelas 2 SD pada saat itu. Setelah selesai makan, aku mengajak Septian ke dalam kamarku. Aku hanya ingin memastikan bahwa apa yang aku dengar itu hanyalah timbul dari perasaanku sendiri. Setelah sampai di dalam kamar dan dengan waktu yang cukup lama, suara tawa itu tidak terdengar lagi. Bahkan gordin itu pun masih tertata rapi dan tidak bergerak sama sekali. "Ya sudah, Dek, kamu boleh ke kamarmu sekarang," kataku kepada Septian kemudian. Septian pun kemudian berlalu dari kamarku. "Mungkin emang perasaan gue aja kali ya," batinku kemudian. Karena hari yang sudah menunjukkan pukul 9 malam, akhirnya aku pun memutuskan untuk tidur. Karena esok hari aku akan daftar ke sekolah baru bersama ayah. Aku pun terjaga di pagi hari. Semalam, aku tidak merasakan ada kejanggalan dalam tidurku. Rasanya seperti normal-normal saja. Hingga kemudian aku berpikir bahwa memang itu hanyalah buah dari pikiranku saja. Entahlah, mungkin karena memang penat yang menimpa. Sehingga pikiranku dengan begitu mudah dapat dimasuki oleh hal-hal acak. Aku pun bergegas untuk mandi dan kemudian diantar oleh ayah untuk daftar ke sekolah baru. Setelah selesai mendaftar, aku pun kemudian diterima di sekolah baruku tersebut. Di SMA ini aku akan melanjutkan pendidikanku yang hanya tersisa 2 tahun tersebut. Karena ayah yang harus lanjut bekerja, pada saat pulang aku pun terpaksa harus memesan ojek online. Hingga singkat cerita, sampailah aku kembali ke rumah. Di rumah, Septian pun juga berkata bahwa dia sudah mendapatkan sekolah baru dan dia akan belajar mulai dari esok hari. "Kalau kakak sih mulai hari Senin belajarnya," jawabku kemudian. "Oh ya sudah, nanti siapkan saja perlengkapannya ya kak. Kalau baju lama masih bisa dipakai ya pakai saja. Tinggal copot logo sekolah kamu yang lamanya," ucap ibu. "Iya bu." Singkat cerita, saat kami sekeluarga sudah makan malam bersama, aku pun kembali ke dalam kamarku. Malam itu adalah malam yang tak bisa aku lupakan. Aku benar-benar dengan jelas melihat wajah yang terpampang di balik jendela kamarku itu. Wajah itu tersenyum ke arahku. Aku tak sadar malam itu menjerit sekencang-kencangnya, hingga membuat ibu, ayah, dan Septian masuk ke dalam kamarku dan berkata, "Kenapa kak? Ada apa kak?" Aku yang terduduk di atas ranjang dengan posisi bantal yang menutup wajahku tidak berani untuk menjawab. Aku hanya menunjukkan tanganku ke arah jendela tersebut. "Nggak ada apa-apa kok kak," ucap ayah kemudian. Aku kemudian memberanikan diri untuk membuka perlahan bantal yang menutupi pandanganku tersebut. Jendela itu masih berada pada posisinya, gordinnya pun tertutup rapi. Ayah, ibu, dan Septian kemudian dibuat keheranan. Aku pun kemudian bercerita kepada mereka bahwa aku melihat sesosok wanita yang sedang tersenyum ke arahku. Wanita itu tersenyum dari balik jendela. Ayah kemudian membuka gordin tersebut. Saat itu hanya gelap yang terlihat karena beton rumah tetangga yang menghalanginya. "Tuh, nggak ada siapa-siapa kak. Kamu kecapean mungkin, jadi pikiran kamu kemana-mana," ucap ibu kemudian.
Aku kemudian mengangguk dan kemudian berkata, "Iya, maaf. Mungkin ini hanya perasaanku aja." "Ya sudah, sekarang kamu tidur. Besok bangun pagi ya. Kamu ikut sama ibu buat nganter Septian ke sekolah barunya. Biar kamu juga tahu," ucap ibu. Dan kemudian mereka pun berlalu dari kamarku. Saat itu hanya tersisa aku sendiri di dalam kamar tersebut. Aku kemudian mencoba untuk tidur dengan sekuat tenaga. Hingga singkat cerita, aku terbangun pada pukul 11 malam dengan perasaan ingin buang air kecil. Setelah kembali dari kamar mandi, aku melihat persis ke arah jendela tersebut. Posisinya masih rapi seperti sedia kala, tidak ada yang berubah sama sekali. Tapi pada saat itu aku mendengar seperti ada yang mengetuk-ngetuk kaca jendela tersebut dengan batu. Tek, tek, tek. Kurang lebih seperti itulah bunyinya. Perasaanku mulai tidak karuan saat itu juga. Hingga kemudian aku mencoba memberanikan diri untuk membuka gordin tersebut dengan perlahan. Hingga kemudian aku melihat sebuah wajah wanita tertawa lebar dari balik jendela tersebut. Setelahnya, aku tidak mengingat apa-apa lagi sampai aku terbangun di pagi hari dengan keadaan aku yang tergeletak di lantai. Saat sarapan pagi, aku terkejut mendengar pertanyaan ibu yang ditujukan kepadaku. "Kamu semalam nyanyi, Kak?" katanya. "Hah? Nyanyi?" kataku kemudian. "Ibu dengar kamu nyanyi loh. Ibu semalam bangun jam 2 pagi pengen pipis." "Bu, ibu tahu nggak?" Aku berniat untuk bercerita. "Tahu apa?" Ibu berbalik tanya. "Semalam aku lihat perempuan di balik jendela kamar. Terus pas aku bangun, aku udah di lantai," kataku dengan penuh keseriusan. "Ah, masa sih? Emang iya? Sumpah Bu, aku nggak bohong." "Terus yang semalam nyanyi itu siapa?" tanya ibu. "Ya mungkin perempuan itu Bu," kataku kemudian. "Kalau ibu nggak percaya, ntar malam temenin kakak aja tidur di kamar," ajakku kemudian. "Boleh, tapi kamu jangan motah ya. Ntar ibu ketindih lagi. Kamu kan udah gede, berat," kata ibuku kemudian. Singkat cerita, malam itu ibuku menemaniku tidur di kamar. Awalnya tidak ada hal yang aneh yang kami alami pada saat itu. Hingga kemudian aku pun melihat ibu sudah tertidur pada pukul 10 malam. Saat aku mencoba untuk memejamkan mata, tiba-tiba aku mendengar suara ketukan kaca itu lagi. Sontak aku pun bergegas untuk membangunkan ibuku yang tertidur. Karena pada saat itu suara ketukan kaca dari jendela tersebut semakin keras dan cepat. Ibuku pun menghampiri jendela tersebut bersama aku yang berada di belakangnya. Saat gordin itu dibuka perlahan oleh ibu, di sana kembali menampilkan sosok wanita. Kini begitu jelas matanya melotot ke arah kami berdua. Ibu refleks mengucap istighfar dan kemudian membaca ayat kursi. Saat itu aku berteriak memanggil ayah. 5 menit kemudian ayah pun datang ke dalam kamarku dan bertanya, "Ada apa?" Setelah aku menjelaskan apa yang terjadi kepada ayah, kemudian kini giliran ayah yang membuka gordin tersebut. Namun pada saat itu tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya terlihat beton gelap saja. Ibu menceritakan duduk perkara yang sejelas-jelasnya kepada ayah. "Jadi tadi tuh ada yang ketuk kaca jendela ini. Terus pas ibu buka, ada sosok perempuan yang lagi melotot. Wajahnya serem ya," ungkap ibu. Ayah sempat tak percaya dan mengira bahwa itu hanya halusinasi saja. Jadilah pada malam itu, kami bertiga bermalam di kamarku. Hingga pada pukul 1 pagi, terdengar ada suara wanita yang sedang bernyanyi. Namun suaranya terdengar samar, hampir tidak jelas. Kemudian ayah pun bergegas untuk bangun dan berjalan menuju letak jendela itu berada.
Perlahan ayah membuka gordin dari jendela tersebut, sepintas sosok wanita itu menghilang dari pandangan. Hingga pada detik berikutnya ibu mengalami kerasukan. Ia bertingkah aneh dan terus berkata, "Aku benci laki-laki. Aku tidak suka laki-laki." Terus mengulang kata-kata itu dan seolah bersikap ingin menerkam ayah. Aku mencoba melakukan apapun yang aku bisa, dari mulai membaca ayat suci Al-Quran berharap ibu bisa sadar saat ia kerasukan. Tingkahnya sangat aneh, menjerit-jerit dan seperti menahan sakit yang berasal dari perutnya. Ibu kembali sadar, dan kami pun kemudian keluar dari kamarku tersebut. Kini kami pun berkumpul di ruang tamu dan kemudian berencana untuk mengundang Ustadz datang ke rumah kami di esok hari. Ustadz Hashim, panggil saja seperti itu, datang pada pukul 9 pagi. Ia sedikit berbincang dengan kami. Saat itu bahkan Septian tidak masuk sekolah, padahal ini adalah hari pertamanya bersekolah. Ibu mengungkap bahwa hal ini lebih penting dari apapun. Biar bagaimanapun, rumah ini akan kita tempati sampai waktu yang tidak bisa ditentukan. Ustadz Hashim berkata, "Kalian tidak perlu takut. Sejatinya manusia derajatnya lebih tinggi daripada mereka." Ustadz Hashim kemudian melakukan pengusiran setan dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. "Jangan ganggu, karena kami tidak mengganggu. Alam kita berbeda, jadi tetap pada batasan kita," kata Ustadz Hashim kemudian. Setelahnya sang Ustadz menjelaskan bahwa sosok wanita itu tinggal sudah lama di rumah tersebut, lebih tepatnya di balik jendela kamarku. Katanya sosok wanita itu dulunya adalah gadis desa yang cantik. Ia banyak dikagumi oleh orang lain. Hingga pada suatu malam ia dicegat oleh 5 orang pemuda, dan kemudian ia diperkosa secara bergilir, dan itu membuat ia sering merasa sakit pada perutnya. Ia pun mengungkap bahwa ia dikubur persis di dekat jendela kamarku tersebut, walaupun katanya setelah 5 pemuda itu tertangkap, kuburannya sempat dibongkar dan dimakamkan dengan keadaan yang layak. Ia tetap tinggal di sini, karena menurutnya ia sudah nyaman di tempat itu. Di hari berikutnya, ayah dengan persetujuan Ustadz Hashim kemudian memutuskan untuk membongkar jendela tersebut dan memilih untuk ditembok paten. Karena akan percuma saja memasang jendela di dalam kamarku, pemandangannya akan terhalang oleh tembok beton yang ada di hadapannya. Di hari-hari berikutnya sudah tidak ada lagi tanda-tanda wanita tersebut. Aku dan keluargaku pun sudah merasa nyaman tinggal di rumah itu. Namun pada 3 bulan kemudian ayahku kerjanya kembali dipindahkan ke tempat kami berasal. Dan otomatis kami pun harus angkat koper lagi dari rumah itu ke rumah lama kami. Dan cerita pun selesai. Terima kasih sudah mampir di channel Sunyi Sepi dan menonton video ini hingga akhir cerita. Jangan lupa tulis kritik dan saran agar channel ini bisa lebih berkembang. Jangan lupa juga tekan tombol like, komen, share, dan juga subscribe agar tidak ketinggalan video-video cerita misteri berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.